Bertemu lagi dengan pembelajaran matematika. Kemarin kalian sudah belajar tentang posisi benda pada bidang koordinat. Hari ini kita akan belajar tentang letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Contohnya ada di samping ini. Gambar-gambar tentang letak titik dan bangun datar pada bidang koordinat. Materinya ada di buku kalian, bab 3 halaman 65. Yuk kita langsung saja mulai materi hari ini. Yang pertama kita akan belajar tentang letak titik pada bidang koordinat. Penulisan letak sebuah titik sama seperti penulisan posisi benda pada bidang koordinat yang kemarin kita sudah pelajari, yaitu menggunakan pasangan terurut X, Y. Di mana X itu merupakan sumbu yang mendatar, atau biasa kita sebut absis. Dan Y merupakan sumbu yang tegak, atau biasa kita sebut ordinat. Nah, bagaimana cara kita menentukan letak titik pada bidang koordinat? Untuk menuliskan koordinat titik tersebut, kita harus sesuai dengan pasangan terurut, yaitu X, Y. Yang X duluan, lalu setelah itu Y. Jangan Y dulu baru X ya. X dulu baru Y. Misalnya, yang pertama kita akan menentukan titik pada koordinat titik A. Kita akan menentukan titik A. Titik A berada di garis 6. Kita lihatnya titiknya ya, bukan A-nya ada di mana, tapi titiknya ada di mana. Titik A berada di angka 6, yaitu karena dia lurus, berarti dia Y. Berarti kita tulisnya di belakang, bukan yang depan, tapi belakangnya ya. Berarti yang Y-nya adalah 6. Lalu X-nya bagaimana? X adalah tengah-tengahnya, karena dia sejajar dengan sumbu Y dan sumbu X, maka dia nilainya adalah 0. Kalau dia sejajar atau sama dengan garis X atau garis Y, maka nilainya adalah 0. Maka nilai A atau koordinat titik A yaitu 0,6. Apakah sudah paham? Yuk kita contoh yang kedua dulu ya. Contoh yang kedua, kita akan mencari titik yang B. Titik B berada di, ingat-ingat, kita cari yang X-nya dulu. X yaitu mendatar. Maka kita dapat min 3. Lalu Y-nya. Kita lihat yang garis tegak. Berarti kita dapat B itu ada di titik 4. Maka koordinat titik B berada di min 3,4. Kita lanjut ke koordinat yang C. Koordinat yang C berada di, kita lihat dia sumbu X atau sumbu Y. Karena dia mendatar berarti ada di sumbu X. Maka C di sini adalah, X di sini adalah min 3. Lalu Y-nya bagaimana? Yang tadi sama dengan koordinat titik A, karena dia sejajar atau sama dengan sumbu X dan sumbu Y, posisinya berada tepat sama di sumbu X dan sumbu Y, maka nilainya adalah 0. Maka, kita sudah dapat X-nya min 3, Y-nya 0. Maka koordinat titik C yaitu min 3,0. Nah, sekarang bagaimana kalau koordinat titik yang D? Apakah ada yang tahu? Apakah ada yang bisa? Kita lihat dulu yang sumbu mendatarnya. Titik D berada di angka min 4. Sumbu mendatarnya kita lihat D berada di titik min 4. Lalu
di sumbu tegaknya, D berada di angka min 3. Maka kita sudah dapat X-nya dan Y-nya. Maka koordinat titik D berada di min 4, min 3. Nah, sekarang adalah kita cari titik E. Titik E berada di min 6. Karena ini adalah sumbu Y, maka kita taruhnya di belakang min 6-nya. Lalu X-nya berapa? Sama dengan yang A. Karena dia sejajar atau berada tepat pada sumbu Y dan X, maka nilainya adalah 0. Jadi, koordinat titik E berada pada 0, min 6. Lanjut kita cari koordinat F. Kita lihat dulu X-nya berapa, Y-nya berapa. Kita lihat di sumbu yang mendatar. F berada tepat di angka 2. Lalu, kita lihat di sumbu tegak, Y-nya. F berada sejajar dengan min 3. Maka koordinat titik F berada pada berapa? X dulu baru Y ya. 2, min 3. Benar sekali. Kita lanjutkan, kita cari titik G. Titik G, kita lihat dulu nih, karena tepat pada sumbu X dan Y. Yang tadi masih ingat tidak? Nilainya berapa? G berada di sumbu apa? Sumbu X. Maka kita dapat nilai XG adalah 4. Y-nya berapa yo? Ada yang tahu? Karena dia tepat sama dengan sumbu X dan Y, maka nilainya adalah betul sekali, 0. Maka koordinat titik G berada pada 4,0. Pilih yang terakhir, kita akan mencari titik koordinat H. Kita lihat dulu. X-nya berapa? Lurus dengan H kita dapat 2. H berada di sumbu yang kedua. Lalu Y-nya H berada pada 3. Maka koordinat titik H berada pada 2,3. Sampai sini apakah ada yang sudah paham? Insya Allah paham semua ya. Nah, kita lanjutkan. Sekarang kita akan belajar tentang bangun datar pada bidang koordinat. Sebuah bangun datar juga dapat digambarkan dalam bidang koordinat. Untuk menggambar bangun datar pada bidang koordinat, tentukan terlebih dahulu titik-titik sudut bangun datar tersebut. Setelah itu, hubungkan titik-titik sudut tersebut sehingga membentuk suatu bangun datar. Nah, di sini Ibu ada sebuah contoh. Perhatikan contoh berikut ini ya. Diketahui ada soal, diketahui koordinat titik A 4,3, B min 2,1, C min 2,3, dan D 4,3. Apabila koordinat titik A, B, C, dan D dihubungkan, bangun apakah yang akan terbentuk? Nah, yang pertama adalah kita buat dulu koordinat titik A, B, dan C. Titik A berada di 4,3,
B-2,1, C-2,-3, dan D4,-3. Nah, setelah kalian buat, lalu kalian hubungkan titik-titik tersebut. A ke B, B ke C, dan C ke D, lalu D ke A, membentuk suatu bangun datar. Nah, setelah dihubungkan, kita bisa lihat yaitu menjadi bangun datar yang terbentuk adalah trapesium siku-siku. Nah, dari titik-titik tersebut membentuklah sebuah bangun datar yaitu trapesium siku-siku. Gambarnya adalah seperti berikut ini. Nah, tidak hanya trapesium siku-siku yang kita bisa buat dalam bidang koordinat, ada lagi atau ada yang lain lagi seperti misalnya persegi kita bisa buat dalam bidang koordinat, persegi jajar genjang, lalu ada persegi panjang dan lain sebagainya. Semua bangun datar bisa kita buat dalam bidang koordinat, asalkan kita tahu koordinat titik-titiknya. Atau kita harus mengetahui letak-letak A, B, C, dan D-nya agar dapat membentuk suatu bangun. Nah, dari sini apakah kalian sudah paham? Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kata-kata ibu yang kurang enak atau ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Terima kasih.